Halo Jenius, pada video pembelajaran kali ini kakak akan membahas soal ujian Sekolah Bahasa Indonesia kelas 6. Soal pertama, jauh hari sebelum musim hujan tiba, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan untuk mengatasi masalah banjir yang kerap menjadi langganan setiap musim penghujan tiba. Selain melakukan normalisasi waduk, Pemprov DKI Jakarta pun melakukan simulasi terkait penyaluran logistik kepada warga saat banjir. Pemerintah DKI Jakarta mempelajari hasil evaluasi dari musibah banjir yang terjadi pada awal tahun sebelumnya. Ide pokok paragraf pada teks tersebut adalah A. Provinsi DKI Jakarta mempelajari evaluasi banjir. B. Persiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. C. Antisipasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir. D. Provinsi DKI Jakarta langganan banjir setiap tahun. Jawabannya adalah yang B, yaitu persiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena ini terdapat di kalimat pertama, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan untuk mengatasi masalah banjir. Lanjut ke soal nomor 2. Segarkan harimu dengan jus jeruk segar, tanpa pengawet, penuh vitamin C, cocok untuk segala usia. Tersedia di semua minimarket. Tujuan dari iklan tersebut adalah A. Menjelaskan cara membuat jus jeruk. B. Menyuruh pembaca minum vitamin. C. Mengajak pembaca membeli jus jeruk segar. D. Memberi informasi tentang buah jeruk. Jawabannya adalah C, yaitu mengajak pembaca membeli jus jeruk segar. Tujuan dari sebuah iklan adalah untuk mengajak seseorang untuk membeli sesuatu atau memakai suatu jasa. Soal nomor 3. Sebenarnya Frida masih kesal, tetapi tiada gading yang tak retak. Lebih dari itu, memaafkan teman membuatnya lebih bahagia. Makna peribahasa yang dicetak miring adalah A. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. B. Tidak ada satupun hewan yang sempurna. C. Setiap orang harus menjadi sempurna. D. Semua orang tidak bisa dipercaya. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena arti dari tiada gading yang tak retak itu adalah manusia tidak ada yang sempurna, atau kita semua pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Soal nomor 4. Ibu memasak sayur di dapur. Kalimat tersebut termasuk jenis kalimat A. Intransitif karena tidak memerlukan objek. B. Transitif karena memiliki objek yang dikenai tindakan. C. Intransitif karena terjadi di dalam dapur. D. Transitif karena subjeknya adalah ibu rumah tangga. Jawaban yang benar adalah B. Transitif karena memiliki objek yang dikenai tindakan. Karena objek di sini adalah sayur. Sayur dikenai tindakan, yaitu memasak. Kita lanjut ke soal nomor 5. Mesin penghasil garam. Alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Alat tersebut dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Alat tersebut memiliki aki yang berfungsi untuk menyimpan energi matahari. Oleh karena itu, meskipun cuaca mendung, alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Kalimat utama yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Alat pembuat garam menggunakan aki. B. Alat pembuat garam Zainal menyimpan energi panas. C. Alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. D. Alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Jawaban yang benar adalah C. Alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Karena ini terdapat di kalimat yang pertama, yaitu alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya mendukung kalimat utama tersebut, yaitu menjelaskan tentang alat pembuat garam yang telah dibuat oleh Zainal. Lanjut nomor 6. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan bersih, memungkinkan warga hidup sehat. Jaga kebersihan halaman rumah dan selokan.
kubur benda-benda yang dapat menjadi tempat air menggenang, pilah sampah berdasarkan jenisnya. Buanglah sampah di tempat sampah sesuai jenisnya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Orang yang sakit ditentukan oleh kebersihan lingkungannya. B. Lingkungan yang bersih dapat menjamin kesehatan warganya. C. Mengubur benda yang tidak terpakai pasti menjamin kesehatan warga. D. Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu cara menjaga kebersihan. Jawaban yang benar adalah B. Lingkungan yang bersih dapat menjamin kesehatan warganya. Karena ini sesuai dengan kalimat, yaitu jika lingkungan bersih memungkinkan warga hidup sehat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bacalah penggalan teks cerita di bawah ini. Mila memutar otak. Siapa yang bisa membantu Farah dalam situasi seperti ini? Mungkin dia bisa meminta tolong pada Anggi, ketua kelas. Tetapi Anggi pun belum pernah mengalami hal seperti yang terjadi pada Farah. Bagaimana dengan Salma? Makna kata yang dicetak miring pada penggalan cerita di atas adalah A. Sedih karena kebingungan. B. Menggeleng-gelengkan kepala. C. Berpikir keras mencari ide. D. Tidak peduli dengan kesulitan teman. Jawaban yang benar adalah C. Berpikir keras mencari ide. Karena memutar otak di sini berarti kita memikirkan di dalam otak kita tentang sebuah ide untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nomor 8. Buku berjudul Tidur Berbantal Koran merupakan autobiografi pengarangnya, yaitu N. Mursidi. Semua pengalaman N. Mursidi, mulai menjadi penjajah koran hingga menjadi penulis dan wartawan ibu kota, disajikan dengan jelas dalam autobiografi ini. Sampul buku ini cukup menarik. Tulisan disajikan secara mengalir dan diselingi cerita-cerita pengalaman menarik dan lucu. Bahasa yang digunakan pun mudah dicerna. Satu-satunya kritik terhadap buku ini tertuju pada label yang diberikan penerbit. Pada sampul buku ini tertulis sebuah novel. Padahal pada bagian pendahuluan disebutkan autobiografi. Singkatnya, buku ini akan mendorong pembaca untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpi walau 1000 kesulitan dan tantangan menghadang. Pernyataan berupa keunggulan buku terdapat pada bagian A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B2 karena itu dengan jelas menyebutkan beberapa keunggulan buku, yaitu sampulnya yang cukup menarik, tulisannya disajikan menarik, terus juga ada cerita-cerita pengalaman menarik dan lucu. Bahasa yang digunakan itu mudah dicerna. Yang mana itu adalah sebuah keunggulan dari buku yang berjudul Tidur Berbantal Koran. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kunjungan ke Museum Nasional Indonesia. Pada hari Rabu 20 Mei 2025, kelas 6 SD Harapan Sejahtera mengadakan kunjungan ke Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa kepada sejarah Indonesia melalui koleksi benda-benda bersejarah. Di dalam museum, kami melihat berbagai artefak seperti patung-patung prasejarah, naskah-naskah kuno, dan peralatan perang zaman kolonial. Petugas museum juga memberikan penjelasan mendalam mengenai setiap koleksi yang kami lihat. Siswa tampak antusias dan aktif bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Setelah tur, kami diminta untuk menulis laporan tentang apa yang telah kami pelajari selama kunjungan. Berdasarkan laporan di atas, berikut ini adalah kesimpulan yang paling tepat mengenai manfaat kunjungan ke Museum Nasional Indonesia. Adalah A. Siswa hanya melihat koleksi dan tidak mempelajari sejarah lebih dalam. B. Siswa mendapat pengetahuan tentang sejarah Indonesia melalui koleksi benda bersejarah dan penjelasan dari petugas. C. Kunjungan ini hanya bermanfaat untuk siswa yang menyukai sejarah. D. Kegiatan ini lebih mengutamakan hiburan daripada pembelajaran sejarah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu siswa mendapat pengetahuan tentang sejarah Indonesia melalui koleksi benda bersejarah dan penjelasan dari petugas.
Karena ini terdapat di dalam teks, yaitu di dalam museum kami melihat berbagai artefak seperti patung-patung prasejarah, naskah-naskah kuno, dan peralatan perang zaman kolonial. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat petugas museum juga memberikan penjelasan mendalam mengenai setiap koleksi yang kami lihat. Kita lanjut ke nomor 10. Pendirian Raka selalu berubah. Ketika temannya ikut ekstrakurikuler basket, dia ikut mendaftar juga. Namun, ketika teman yang lain mengajak ikut ekstrakurikuler silat, dia langsung mengikutinya juga. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sifat Raka adalah A. Ingat sebelum kena, ingat sebelum habis. B. Bagai air di atas daun talas. C. Memikul di bahu, menjunjung di kepala. D. Seperti katak di bawah tempurung. Jawaban yang benar adalah yang B. Bagai air di atas daun talas. Karena arti peribahasa ini adalah orang yang tidak mempunyai pendirian, di mana Raka ini juga pendiriannya selalu berubah-ubah atau dia mengikut temannya saja. Dia tidak memiliki pendirian sendiri. Ya, peribahasa yang tepat adalah bagai air di atas daun talas. Lanjut ke nomor 11. Cermati petunjuk penggunaan rice cooker yang diacak berikut ini. 1. Angkat nasi setelah 30 menit. 2. Masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya. 3. Tekan tombol on atau tombol power. 4. Cuci beras hingga bersih. 5. Sambungkan rice cooker dengan stop kontak. Urutan petunjuk penggunaan rice cooker yang tepat adalah A. 4, 2, 3, 5, 1. B. 4, 2, 5, 3, 1. C. 3, 4, 2, 5, 1. D. 5, 3, 4, 2, 1. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 4, 2, 5, 3, 1. Jadi, cuci berasnya hingga bersih, kemudian kita masukkan beras yang sudah dicuci, kemudian ditambah air secukupnya, lalu kita sambungkan rice cooker dengan stop kontak. Kemudian yang keempat yaitu tekan tombol on atau tombol power, dan yang kelima yaitu angkat nasi setelah 30 menit. Lanjut ke soal nomor 12. Dika boleh ikut pergi ke Pantai Anyer. Dika membantu ibu mengantarkan kue ke warung. Penggabungan dua kalimat tersebut yang benar adalah A. Dika boleh ikut ke Pantai Anyer ketika Dika membantu ibu mengantarkan kue ke warung. B. Dika membantu ibu mengantarkan kue ke warung, tetapi Dika boleh ikut ke Pantai Anyer. C. Dika boleh ikut ke Pantai Anyer asalkan Dika membantu ibu mengantarkan kue ke warung. D. Dika membantu ibu mengantarkan kue ke warung walaupun Dika boleh ikut ke Pantai Anyer. Jawaban yang benar adalah C. Dika boleh ikut ke Pantai Anyer asalkan Dika membantu ibu mengantarkan kue ke warung. Ini memiliki hubungan syarat, yaitu Dika boleh ikut ke Pantai Anyer asalkan. Asalkan itu adalah hubungan syarat. Soal nomor 13. Kisah sedih tentang telepon genggam oleh Abinaya Gina Jamila. Telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-temanku, kegembiraanku. Ketika pasar malam usai, mereka sudah kelelahan, dan aku tetap sendirian. Makna puisi tersebut adalah A. Anak yang kesepian akibat keberadaan telepon genggam. B. Kesepian seorang anak akibat pasar malam telah usai. C. Anak yang kehilangan telepon genggam di pasar malam. D. Kehilangan kegembiraan karena tidak memiliki teman. Jawaban yang benar adalah A. Anak yang kesepian akibat keberadaan telepon genggam, yang mana ini terdapat di baris pertama, yaitu telepon genggam mencuri segalanya. Kemudian di baris terakhir, dia tetap sendirian saat pasar malam sudah usai. Dan selanjutnya soal nomor 14. Kami akan berlibur ke Bali pada bulan Juli. Kalimat yang benar sesuai aturan penggunaan huruf kapital adalah A. Huruf K pada kata kami menggunakan huruf kapital. Huruf B pada kata Bali menggunakan huruf kapital. Dan huruf C pada kata Juli menggunakan huruf kapital.
B. Hanya huruf K pada kata kami yang menggunakan huruf kapital. C. Tidak ada huruf yang menggunakan huruf kapital. D. Hanya huruf K pada kata kami yang menggunakan huruf kapital. Jawaban yang benar adalah A. Kami akan berlibur ke Bali pada bulan Juli. Yang benar adalah huruf K pada kata kami karena merupakan awal dari kalimat. Huruf B pada kata Bali karena merupakan nama tempat. Dan huruf J pada kata Juli karena merupakan nama bulan. Nomor 15. Penulisan nomor surat yang benar adalah A. Nomor titik 08 garis KT garis miring PTB garis miring I besar I kecil garis miring 2015. B. Nomor koma 08 garis miring KT garis miring PT B besar garis miring I besar 3 kali garis miring 2015. C. Nomor titik 2 08 garis KT garis miring PTB garis miring I besar 3 kali garis miring 2015. D. Nomor titik koma 08 garis miring KT garis miring PTB garis miring I besar 3 kali garis miring 2015. Jawaban yang benar adalah C. Jadi pakainya yaitu titik 2 dan garis miringnya hanya 1 kali. Kemudian untuk menulis 3 menggunakan huruf Romawi harus dengan I besar semua. Nomor 16. Pengumuman. Pada hari Selasa 21 Februari 2025 akan diadakan kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad di SD Nusantara 2. Semua siswa diharapkan datang tepat waktu pukul 7 WIB dan berkumpul di halaman depan. Ketua Panitia. Tujuan pengumuman di atas adalah untuk A. Menginformasi libur sekolah pada hari keagamaan. B. Mengajak siswa mengenal sejarah Nabi Muhammad. C. Memberitahukan jadwal peringatan keagamaan di sekolah. D. Menjelaskan pentingnya peringatan Isra Miraj bagi umat Islam. Yang benar adalah yang C, yaitu memberitahukan adanya jadwal kegiatan peringatan keagamaan di sekolah. Selanjutnya nomor 17. Hari Pendidikan Nasional tidak dapat dipisahkan dari Ki Hajar Dewantara. Berkat perjuangan beliaulah, bangsa Indonesia bisa mengenyam pendidikan. Jika tidak, kita tetap menjadi orang yang buta huruf. Mengapa? Beliau pantang mundur walaupun Belanda menghalanginya. Bahkan, beliau rela dipenjara demi pendidikan. Kalimat penutup pidato berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Jangan lupa berziarah ke makam Ki Hajar Dewantara. B. Ayo kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. C. Sebaiknya kita isi kegiatan dengan rajin mengikuti upacara bendera. D. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau dengan cara belajar lebih giat. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu mari kita lanjutkan perjuangan beliau dengan cara belajar lebih giat. Soal nomor 18. Dahulu kala, di suatu daerah di Jakarta, tinggallah seorang saudagar kaya bernama Pak Salim. Dia terkenal sebagai tuan tanah. Pak Salim mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Darman, dan anak kedua bernama Darmin. Kedua anak Pak Salim memiliki sifat yang sangat berbeda. Dari kecil, Darman senang bermain silat. Untuk memperdalam silatnya, dia tidak segan-segan mencari ilmu ke berbagai perguruan silat. Namun, ilmu yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Darman sering terlibat perkelahian dengan anak-anak di sekitar kampungnya. Beda halnya dengan anak kedua Pak Salim, Darmin. Sejak kecil, dia rajin mengikuti pengajian di sekitar kampungnya. Dia juga sering menolong tetangga yang kesusahan. Di sekolah, Darmin dikenal sebagai anak yang pintar. Oleh sebab itu, dia sering diminta ayahnya membantu pembukuan keuangan. Sifat dari anak kedua Pak Salim adalah A. Pandai silat, rajin mengikuti pengajian, dan suka berkelahi. B. Senang bermain silat, sering terlibat perkelahian dan pintar.
C. Sering menolong tetangga, senang bermain silat, dan kaya. D. Rajin mengikuti pengajian, sering menolong tetangga, dan pintar. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu rajin mengikuti pengajian, sering menolong tetangga, dan pintar. Soal nomor 19. Ayah membelikan meja yang kokoh agar tidak mudah rusak. Sinonim kata kokoh pada kalimat tersebut adalah A. Lembut, B. Kuat, C. Licin, D. Panjang. Jawaban yang benar adalah B. Kuat, karena persamaan kata dari kata kokoh yaitu kuat. Lanjut nomor 20. John Logic B lahir di Skotlandia 13 Agustus 1988. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. John mendemonstrasikan televisi di depan para bapak ibu di Royal Institute, London, untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang sehingga semakin canggih seperti saat ini. Pertanyaan yang tepat pada kalimat yang bercetak miring adalah A. Siapa penemu televisi? B. Kapan John Logic B menemukan televisi? C. Di mana John mendemonstrasikan televisi? D. Bagaimana proses gambar hidup ditransmisikan menjadi televisi? Jawaban yang benar adalah C. Di mana John mendemonstrasikan televisi. Karena ini terdapat di kalimat yang bercetak miring bahwa dia mendemonstrasikannya di Royal Institute London. Nomor 21. Rafa melihat Riko termenung di sudut kelas. Ada apa Riko? Kamu kelihatan sedih, tanya Rafa. Riko menjawab bahwa dia merasa gagal karena nilai ulangannya rendah. Rafa pun menepuk bahu Riko dan berkata, jangan menyerah, kita masih bisa memperbaikinya bersama-sama. Jika kamu ingin mengubah percakapan di atas menjadi kalimat tidak langsung, kalimat yang paling tepat adalah A. Rafa bertanya kepada Riko, ada apa? Kamu kelihatan sedih. B. Rafa mengatakan bahwa Riko harus berusaha lebih keras. C. Riko berkata kepada Rafa bahwa nilai ulangannya sangat rendah dan ia menyerah. D. Rafa bertanya kepada Riko mengapa ia terlihat sedih dan mengatakan bahwa mereka bisa memperbaikinya bersama-sama. Jawaban yang benar adalah D. Rafa bertanya kepada Riko mengapa ia terlihat sedih dan mengatakan bahwa mereka masih bisa memperbaikinya bersama-sama. Karena untuk mengubah menjadi kalimat tidak langsung, pastinya kita mengubahnya dari kalimat langsung. Kalimat langsungnya adalah yang ada apa Riko? Kamu kelihatan sedih? Tanya Rafa. Dan juga saat Rafa menepuk bahu Riko dan berkata, jangan menyerah, kita masih bisa memperbaikinya bersama-sama. Nomor 22. Yasmin dan Bella ingin membuat Pulau Bali bebas dari sampah plastik. Mereka pun membuat petisi untuk mengurangi sampah plastik melalui gerakan Bye Bye Plastic Bag. Selain petisi, mereka juga ingin mendorong Gubernur Bali untuk membuat peraturan yang melarang kantong plastik. Yasmin dan Bella melakukan aksi mogok makan selama 24 jam. Hingga akhirnya Gubernur Bali bersedia menemui mereka dan menyatakan larangannya terhadap plastik sekali pakai di Bali. Kalimat pendapat yang tepat untuk menanggapi teks cerita di atas adalah A. Tidak setuju dengan aksi Yasmin dan Bella karena berbahaya bagi kesehatan. B. Setuju dengan gerakan Bye Bye Plastik karena sampah plastik sangat berbahaya. C. Setuju dengan tindakan Yasmin dan Bella karena Pulau Bali wilayahnya luas dan harus bersih. D. Tidak setuju dengan gerakan Bye Bye Plastik karena kita masih membutuhkan kantong plastik. Jawaban yang benar adalah C. Setuju dengan tindakan Yasmin dan Bella karena Pulau Bali wilayahnya luas dan harus bersih. Karena inti dari cerita ini adalah ingin membuat Pulau Bali itu bebas dari sampah plastik. Sehingga kalimat pendapatnya yang tepat itu adalah yang C karena di situ spesifik menyebutkan tentang Pulau Bali. Lanjut ke soal nomor 23. Untuk
ika.saraswati@gmail.com. Judul Rencana Liburan. Hai Ika, apa kabar? Senang sekali minggu depan kita sudah akan berjumpa. Aku sudah tidak sabar untuk sampai ke Bali untuk berwisata saat libur sekolah. Penggalan surat tersebut dikirim oleh Devi kepada Ika melalui A. Kartu pos, B. Pesan instan atau chat, C. Surat resmi, D. Surat elektronik atau email. Jawaban yang benar adalah D. Surat elektronik atau email. Karena di sini ada alamat emailnya yaitu ika.saraswati@gmail.com. Jadi pastinya ini dikirim melalui surat elektronik atau email. Lanjut soal nomor 24. Rido selalu berlatih menari, meskipun tubuhnya lelah sepulang sekolah. Ia ingin tampil baik di pentas seni sekolah minggu depan. Usahanya tidak sia-sia. Penampilannya membuat semua guru dan teman-temannya kagum. Tema cerita di atas adalah A. Kerja keras membuahkan hasil, B. Persahabatan yang indah, C. Pentas seni di sekolah, D. Rido dan teman-temannya. Jawaban yang benar adalah A. Kerja keras membuahkan hasil. Karena inti dari cerita ini adalah tentang Rido yang ingin tampil baik di pentas seni sekolah dan juga usahanya ini tidak sia-sia. Lanjut ke soal nomor 25. Dosis obat demam dan pilek berikan sesudah makan. 0-2 tahun 3 kali setengah sendok teh, 3-6 tahun 3 kali 1 sendok teh. Aturan untuk minum obat untuk anak-anak berusia 4 tahun adalah A. Sehari sekali minum 0-2 sendok teh, B. Sehari sekali minum 3-6 sendok teh, C. Sehari 3 kali setiap minum setengah sendok teh, D. Sehari 3 kali setiap minum 1 sendok teh. Jawaban yang benar adalah D. Sehari 3 kali setiap minum 1 sendok teh. Karena anak-anak yang berada di usia 4 tahun itu berada di rentang yang 3-6 tahun. Sehingga untuk minum obatnya itu 3 kali dalam sehari dan setiap minumnya itu 1 sendok teh. Lanjut soal nomor 26. Upaya untuk mengembangkan energi titik-titik dilakukan melalui berbagai program. Pemerintah tengah mengembangkan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dengan biaya yang minim. Salah satu energi yang dikembangkan adalah energi biogas yang berasal dari kotoran ternak. Keuntungan dari energi ini meliputi bahan yang mudah didapat, ramah lingkungan, aman, ekonomis, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Alternatif, B. Alternatif, C. Alternatif, D. Alternatif pakai V. Jawaban yang benar adalah C, yaitu alternatif. Karena kata baku dari alternatif itu adalah yang memakai F. Lanjut ke soal nomor 27. Paragraf yang menjelaskan tentang kenakalan remaja adalah A. Salah satu contoh kenakalan remaja adalah sering keluar malam bersama teman-temannya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Banyak pula di antara mereka yang melakukan kegiatan yang melanggar aturan, seperti balapan liar, ugal-ugalan di jalan raya, minum minuman keras, atau merokok. B. Para remaja yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif tersebut tidak sadar bahwa kelakuannya itu berdampak negatif terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah pelajaran mereka terganggu, bahkan mungkin tidak naik kelas, tidak lulus, atau putus sekolah. Masa depan mereka suram hanya karena kegiatan tidak bermanfaat. C. Bagaimanakah ciri-ciri kenakalan remaja? Remaja yang melakukan kenakalan remaja biasanya tidak mau belajar dan malas ke sekolah. Mereka tidak mau belajar karena hanya ingin bersenang-senang. Nasihat orang tua dan guru tidak diperhatikan. Mereka akan marah jika ada orang yang memberi nasihat. Mereka menganggap orang yang memberi nasihat sebagai pengganggu. D. Kenakalan remaja adalah suatu tindakan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan-tindakan itu dilakukan oleh anak-anak usia remaja atau transisi menginjak dewasa.
Kenakalan remaja meliputi semua tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Mereka hanya memikirkan kesenangannya, misalnya berkumpul dengan teman-temannya. Jawaban yang benar adalah D, karena paragraf inilah yang paling tepat dalam menjelaskan tentang apa itu kenakalan remaja. Lanjut ke soal nomor 28. Teks 1. Mala mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Ia belajar dengan rajin. Tiap hari, ia mulai belajar pukul 19 WIB sampai pukul 21.30 WIB. Biasanya, ia belajar ditemani ibunya. Ia berharap dalam ujian nanti, ia lulus dengan nilai memuaskan sehingga diterima di SMP favorit di kotanya. Teks 2. Ahmad masih duduk di kelas 5. Ia anak yang pandai. Setiap tahun, ia menjadi juara di kelasnya. Ia tidak pernah malu bertanya apabila ada materi pelajaran yang belum ia mengerti. Saat ini, ia sedang sibuk belajar menghadapi penilaian akhir tahun. Pada kenaikan kelas nanti, ia berharap mendapatkan nilai terbaik agar dapat membahagiakan ibunya. Persamaan kedua teks tersebut adalah A. Semangat untuk meraih nilai tinggi. B. Keinginan membahagiakan ibunya. C. Belajar tak kenal waktu. D. Rajin belajar untuk naik kelas. Jawaban yang benar adalah A. Semangat untuk meraih nilai tinggi. Karena baik di teks 1 maupun di teks 2 ini menunjukkan bahwa tokohnya ini semangat untuk meraih nilai yang tinggi. Nomor 29. Pagi datang menjelang. Embun menari di atas daun. Mentari tersenyum garang membangunkan seisi kebun. Berdasarkan puisi tersebut, manakah pernyataan yang menggunakan majas personifikasi? Pilihlah beberapa jawaban yang benar. A. Pagi datang menjelang. B. Embun menari di atas daun. C. Mentari tersenyum garang. D. Membangunkan seisi kebun. Jawaban yang benar adalah B. Embun menari di atas daun, dan C. Mentari tersenyum garang. Karena majas personifikasi ini adalah gaya bahasa di mana benda-benda yang mati seolah-olah bergerak atau bersikap seperti manusia. Lanjut ke soal nomor 30. Hujan asam merupakan hujan yang sudah bercampur dengan gas buangan kendaraan bermotor dan asap pabrik. Gas-gas yang bercampur dengan air hujan ini membuat air hujan memiliki sifat asam. Hujan asam dapat merusak pohon, bangunan, bahkan batuan sekalipun. Hujan asam juga dapat meracuni habitat yang ada di sungai dan danau. Ringkasan teks tersebut yang tepat adalah A. Gas buangan kendaraan bermotor dan pabrik sangat berbahaya karena menyebabkan hujan asam yang dapat merusak kehidupan di bumi. B. Hujan asam sangat berbahaya sekali karena sudah bercampur dengan gas kendaraan bermotor dan asap pabrik. C. Hujan asam sangat berbahaya karena sangat kuat dan sangat bercampur dengan kendaraan bermotor dan asap pabrik. D. Gas buangan kendaraan bermotor dan pabrik dapat mengeluarkan gas asam. Jawaban yang benar adalah A. Gas buangan kendaraan bermotor dan pabrik sangat berbahaya karena menyebabkan hujan asam yang dapat merusak kehidupan di bumi. Lanjut ke soal nomor 31. Teks 1. Pagi itu hujan lebat mengguyur kota bandar Lampung. Hujan yang terjadi mulai pukul 4.30 WIB membuat jalan menuju stasiun Tanjung Karang, tepatnya Jalan Raden Intan, terendam banjir. Pada malam hari, genangan air setinggi sekitar 40 cm mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Teks 2. Ribuan rumah terendam banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Para korban mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kondisi itu terjadi pada Minggu pukul 3 WITA. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 urutan waktu, teks 2 urutan tempat. B.
Teks 1 urutan waktu, teks 2 urutan sebab akibat. C. Teks 1 urutan sebab akibat, teks 2 urutan waktu. D. Teks 1 urutan tempat, teks 2 urutan waktu. Jawaban yang benar adalah A, yaitu teks 1 urutan waktu, teks 2 urutan tempat. Lanjut ke soal nomor 32. Jangan kamu menyimpan dendam, karena justru menjadi luka. Hewan apa bergigi tajam jika berjemur mulut terbuka? Jenis pantun tersebut adalah A. Pantun agama, B. Pantun nasihat, C. Pantun jenaka, D. Pantun teka-teki. Jawaban yang benar adalah D. Pantun teka-teki. Lanjut ke soal nomor 33. 1. Sampah yang kita hasilkan dalam sehari cukup banyak. 2. Penumpukan sampah dapat menyebabkan timbulnya penyakit. 3. Proses daur ulang dapat menjadi alternatif pengolahan sampah. Judul teks non-fiksi yang sesuai dengan informasi tersebut adalah A. Sampah plastik, B. Penyakit yang ditimbulkan oleh sampah, C. Proses daur ulang sampah, D. Sampah dan solusi alternatif. Jawaban yang benar adalah D. Sampah dan solusi alternatif. Lanjut ke soal nomor 34. Para siswa kelas 6 SD Nusantara mendapat tugas mengamati kegiatan pameran teknologi. Pameran dilaksanakan di Gedung Nasional Indonesia pada hari Kamis 5 Maret 2020. Para siswa mengamati berbagai jenis barang-barang canggih hasil teknologi terkini. Dengan demikian, siswa dengan mudah mencatat informasi yang diperlukan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah A. Semua barang yang dipamerkan ditata dengan rapi, B. Barang yang dijual sudah tercantum harganya, C. Tempat pameran cukup luas dan menyenangkan, D. Setiap barang yang dipajang terdapat papan informasi. Jawaban yang benar adalah D. Setiap barang yang dipajang terdapat papan informasi. Benar karena dalam kalimat selanjutnya, yaitu dengan demikian siswa dengan mudah mencatat informasi yang diperlukan. Sehingga kalimat yang tepat adalah setiap barang yang dipajang terdapat papan informasi. Lanjut soal nomor 35. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba. Sore itu, ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga sebab kami ikut berduka bagi kakak yang tertembak mati sore tadi. Amanat puisi tersebut adalah A. Kita harus sering datang ke Salemba, B. Kita harus pandai membuat karangan bunga, C. Kita harus menghargai jasa para pahlawan, D. Kita harus memberikan karangan bunga kepada pahlawan. Jawaban yang benar adalah C. Kita harus menghargai jasa para pahlawan. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Di soal nomor 1, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan semata. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua hidup rukun berdampingan. Karena itu, keberagaman dan perbedaan hendaknya dijadikan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Pokok pikiran paragraf tersebut adalah A. Bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman, B. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan semata, C. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, D. Keberagaman hendaknya dijadikan sebagai kekuatan. Latihan soal 2. Dahulu di kota Palembang ada 2 kerajaan besar dan kuat, yaitu Kerajaan Hulu dan Hilir. Suatu hari, Kerajaan Hulu hendak menyerang Kerajaan Hilir yang baru berganti raja. Namun, Kerajaan Hulu gagal karena Kerajaan Hilir sudah mengetahui bahwa kerajaan mereka akan diserang. Meskipun memenangkan peperangan,
Raja Hilir membebaskan pasukan kerajaan Hulu yang telah menyerah. Putri Kembang Dadar adalah putri raja dari kerajaan Hulu. Ia mengagumi kebaikan hati raja baru kerajaan Hilir. Namun, ayahnya geram dan merasa dihina. Kemudian, terdengar kabar bahwa kerajaan Hilir akan menyerang kerajaan Hulu. Mendengar kabar tersebut, Putri Kembang Dadar menemui raja kerajaan Hilir dengan menyamar menjadi penjual kue. Raja pun jatuh cinta dengan kecantikan dan kebaikan hatinya. Ia mengatakan bahwa kerajaannya tidak pernah berniat untuk menyerang kerajaan Hulu. Mengapa raja kerajaan Hulu merasa dihina oleh kerajaan Hilir? A. Raja Hilir menangkap pasukannya. B. Raja Hilir tidak mengizinkan pasukannya kembali. C. Raja Hilir tidak mau melawan pasukan kerajaan Hulu. D. Raja Hilir membuat pasukannya kalah sebelum berperang. Lanjut latihan soal nomor 3. Mancing di sungai dapat sepat, pulang ke rumah habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Amanat yang terkandung dalam pantun tersebut adalah A. Memancing jangan sampai kehabisan umpan. B. Segala pekerjaan harus dipersiapkan sebelumnya. C. Jangan berputus harapan dalam mencari ilmu. D. Mencari ilmu kewajiban setiap manusia. Lanjut ke latihan soal nomor 4. Jenis pemanas air ada banyak sekali macamnya. Ada pemanas air tenaga listrik dan ada juga pemanas air menggunakan tenaga gas. Ada satu lagi jenis pemanas air yaitu pemanas air yang menggunakan energi surya, solar water heater system. Pemanas air dengan memanfaatkan sumber energi dari alam yang ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain dibanding tenaga listrik dan tenaga gas, pemanas air tenaga surya memiliki sumber energi tak terbatas. Apalagi tarif listrik dan gas selalu naik dari tahun ke tahun. Perbedaan dari kedua alat pemanas air ini adalah A. Pemanas air tenaga surya tidak akan habis sumber energinya. B. Tarif listrik dan tenaga surya selalu naik dari tahun ke tahun. C. Sumber energi tenaga gas tidak akan habis. D. Semua pemanas air menggunakan sumber energi yang sama. Lanjut soal nomor 5. 1. Sungai-sungai sudah tercemari oleh limbah-limbah pabrik yang mengandung banyak zat kimia yang bisa mengotori kejernihan air. 2. Air bersih juga menghasilkan oksigen dan memberikan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menghasilkan oksigen. 3. Air bersih juga dapat memberikan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menghasilkan udara bersih. 4. Air juga sangat penting dalam terciptanya kesegaran dan kebersihan udara. Kalimat-kalimat tersebut dapat disusun menjadi paragraf yang baik dengan susunan A. 3, 1, 4, 2 B. 3, 2, 1, 4 C. 4, 1, 3, 2 D. 4, 2, 3, 1. Lanjut ke soal nomor 6. Bacalah pantun rumpang berikut, Dengarkan nasihat orang tuamu agar menjadi anak yang berbakti. Sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Nenek tua si penjual jamu pergi ke pasar diantar Kak Bekti. B. Beli durian di pasar Minggu, durian montong harganya mahal. C. Pergi ke sekolah diantar ayah, tidak lupa berpamitan kepada ibu. D. Pernahkah kamu meminum jamu? Jamu pahit berkhasiat untuk kesehatan. Lanjut ke soal nomor 7. 1. Edo membeli obat di apotek. 2. Kakek itu mempunyai karisma yang tinggi. 3. Energi diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. 4. Semakin hari, masalah ini semakin kompleks. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Lanjut ke soal nomor 8. 1. Gabungkan ujung benang, kemudian kaitkan dengan kerikil atau boneka. 2. Ikatkan benang sepanjang 40 cm ke semua lubang pada plastik.
3. Siapkan plastik, gunting, benang, serta kerikil atau boneka. 4. Lemparkan ke udara, maka akan tampak orang terjun. 5. Gunting plastik sesuai pola, kemudian beri 5 lubang untuk menali benang pada sisi plastik. Urutan membuat mainan terjun payung yang tepat adalah A. 3, 2, 5, 4, 1. B. 3, 1, 4, 2, 5. C. 3, 5, 2, 1, 4. D. 3, 2, 5, 1, 4. Lanjut ke soal nomor 9. Stasiun televisi sebar luas berita ke seluruh penjuru tanah air. Penulisan kata berimbuhan sebar luas yang tepat untuk kalimat di atas adalah A. Mensebarluaskan. B. Mensebar luaskan. C. Menyebarluaskan. D. Menyebar luaskan. Lanjut ke latihan soal nomor 10. Perhatikan data Weselfos berikut. 1. Rp350.000. 2. Pengirim Dayu. 3. Penerbit majalah Supermantap. 4. 15 April 2020. 5. 350.000. 6. Untuk membayar majalah Supermantap selama 1 tahun, April 2020 sampai Mei 2021. Urutan pengisian Weselfos yang tepat sesuai data tersebut adalah A. 4, 6, 5, 3, 2, 1. B. 4, 5, 1, 2, 3, 6. C. 4, 1, 5, 3, 2, 6. D. 4, 1, 2, 3, 5, 6. Jangan lupa dikerjakan ya latihannya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumaHbelajarSenior